Oke, ini soal SIMAK UI ya, tahun 2018. Oke, ini kodenya kalau nggak salah kode 631 kalau di scan tak si QR code-nya ya. Oke, kita akan langsung ke soal bahasa Indonesia. Soalnya dimulai dari nomor 16. Oke, sebelum kita bahas, ada baiknya kalian coba baca dulu teksnya. Jadi pause aja videonya, terus baca teksnya secara keseluruhan. Oke, udah di pause, sudah dibaca ya. Nah, sekarang langsung ke soal nih. 16. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat terdapat pada kalimat berapa nih kira-kira? Antara kalimat 1, 3, 7, 8, sama 9. Coba lihat. Antara 1, terus 3, 7, 8, atau 9. Mana 7? Ya, 7, 8, sama 9. Oke. Mana kira-kira? Ya, yang tidak tepat penggunaan tanda bacanya itu ada di kalimat ke-7. Nggak tepatnya di mana? Coba kalian lihat. Di kalimat ke-7 ada kalimat gini bunyinya ya. Ekskavasi saat ini masih berkaitan dengan ekskavasi pada tahun 2013, 14, 15, dan 16 di kawasan Kars Maros. Coba lihat. Di sini ada subjek ekskavasi kayak gitu ya. Jadi subjek ya si ekskavasi. Saat ini dia keterangan waktu. Nah, terus ada predikatnya yang ini nih, masih berkaitan gitu ya. Jadi ada predikat yang masih berkaitan. Nah, perlu kalian ingat, antara subjek dan predikat itu nggak boleh ada tanda koma kayak gini. Ini salah nih. Oke, jadi setelah subjek langsung aja predikat. Jadi tanda koma di sini dia salah. Kayak gitu ya. Itu. Berarti gampangnya yang lainnya betul. Gitu aja ya. Dan kalau kalian ada pertanyaan, tanya aja langsung di kolom komentar. Oke, lanjut. Ini berarti kalimat 7. 17. Apa gagasan utama pada kalimat 1? Oke. Ngomong-ngomong tentang gagasan utama, yang harus kalian lihat minimal itu adalah subjek plus predikatnya. Gitu ya. Kalau nanya gagasan utama. Nah, subjek itu berarti apa yang diomongin, dan yang diomongin itu lagi ngapain, sejenis itulah. Oke, coba kalian lihat kalimat 1 nih, yang ini. Setelah penemuan lukisan tangan tertua di dunia yang berusia sekitar 40.000 tahun, sejumlah peneliti gabungan melacak jejak manusia purba yang berkaitan dengan lukisan tersebut. Oke, kalian lihat. Di bagian awal ini ada kata setelah, ya kan? Ini menunjukkan keterangan waktu setelah bla 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 bla, koma, kayak gitu. Nah, jadi dari awal sini sampai akhir tahun itu cuma keterangan, kayak gitu ya. Jadi belum ada subjek di situ. Nah, subjeknya di mana? Subjeknya setelah tanda koma. Yang mana nih? Yang ini berarti sejumlah peneliti gabungan. Ini subjek, predikatnya melacak. Kayak gitu ya. Minimal kalian tahu subjek dan predikatnya. Nah, coba cek. Mana yang subjeknya sejenis ini ya, sejumlah peneliti gabungan melacak. Yang A, lukisan tangan tertua berusia 40.000 tahun. Oke, ini salah ya. Subjeknya beda. Predikatnya juga beda. B, penemuan lukisan tangan tertua di dunia, ini juga beda. C, peneliti gabungan melacak jejak manusia purba. Oke, ini subjeknya peneliti gabungan. Kok miring? Bentar. Ini ya. Peneliti gabungan, ini subjeknya. Predikatnya melacak. Oke, udah sesuai ya. Terus kalau yang D, apa nih? Jejak manusia purba berkaitan dengan lukisan tangan tertua, salah. Yang E, sejumlah peneliti melacak manusia. Oke, subjek sama ini subjeknya ya. Predikatnya mirip ya sama yang di C. Nah, tinggal kalian lihat objek di kalimat 1. Jadi, objeknya apa nih? Sejumlah peneliti gabungan, subjek, melacak, predikat, berarti objeknya yang ini nih. Jejak manusia purba. Bentar, nah ini ya, ini objeknya, jejak manusia purba. Nah, tinggal dilihat mana yang objeknya jejak manusia purba. Nah, antara C sama E, yang lebih tepat yang ini ya, yang C, jejak manusia purba. Oke. Yang C. Yang E apa nih? Ini salah ya, melacak manusia pencipta, ini salah. Oke, lanjut ke soal 18. Apa inti pesan yang dikemukakan oleh Dr. Adam Brown pada paragraf kedua? Oke, kalian lihat paragraf kedua nih ya. Dari kalimat 4 sampai kalimat berapa 6 ya, yang ini. Nah, ini Dr. Adam Brown ngomong, kami pernah menemukan lukisan atau seni cadas yang berusia
40.000 tahun dan boleh dikatakan sebagai tertua di dunia. Kami akan mencari manusia yang membuat lukisan ini. Penelitian ini nantinya akan mempunyai nilai penting untuk menjelaskan bentuk-bentuk kehidupan manusia purba yang pernah tinggal di wilayah ini, misalnya kehidupan budaya dan sosial mereka, kata Dr. Adam Bram dari Griffith University, salah satu pemimpin penelitian di Maros. Oke. Intinya, Dr. Adam Bram ini bilang kalau dia nemuin lukisan nih yang usianya 40.000 tahun, kayak gitu kan. Dan bisa dikatakan lukisan ini sebagai yang tertua di dunia. Nah, terus pas dia udah nemuin lukisan ini, dia pengen nyari ini siapa sih yang bikin lukisan itu kayak gitu. Kenapa sih dia pengen nyari tahu? Soalnya penelitiannya itu ini penting nantinya gitu. Penelitian ya, bentar. Penelitian ini ya kan nantinya akan mempunyai nilai penting untuk apa? Untuk menjelaskan bentuk-bentuk kehidupan manusia purba yang pernah tinggal di wilayah ini. Misalnya kehidupan budaya dan sosial mereka. Jadi intinya dia pengen ngomong kalau si penelitiannya itu penting untuk nyari tahu kehidupan manusia purba itu gimana dulu dalam hal budaya dan sosial, misalnya gitu. Oke, coba lihat antara pilihan jawabannya ya. Yang A, Dr. Edinburgh yakin akan menemukan pembuat lukisan purba yang berusia 40.000 tahun. Ini enggak, soalnya dia bilang yakin di pilihan A, padahal tadi nggak ada kata-kata yang bilang kalau dia yakin, kayak gitu ya. Dia cuma bilang bahwa dia pengen nyari tahu nih, yang kalimat 5, coba lihat. Ya kan, nggak ada kata-kata yakin. Oke, lanjut yang B. Lukisan atau seni cadas yang ditemukan Dr. Adam Bram dapat dipastikan berusia 42 tahun. Oke, ini fakta yang disebutkan di teks, maksudnya kayak gitu, tapi ini bukan inti pesannya. Pesannya tuh intinya dia pengen ngomong, saya nemuin lukisan yang tua, saya pengen nyari tahu penciptanya siapa, dan ini penting biar apa? Biar, nah itu tuh tujuan pesannya itu dia ngomong kayak gitu. Biar tahu kehidupan manusia purba itu gimana di zaman dulu. Kalau yang C, lukisan yang ditemukan Dr. Adam Bram adalah lukisan tertua di dunia. Oke, ini salah. Soalnya ini kayak sama aja ya, B sama C, ya kan, di kalimat 4. Kayak itu cuma ngomongin faktanya. Terus, Dr. Adam Bram dari Griffith University adalah pemimpin penelitian di Maros. Ini bukan pesannya. Yang E, penelitian bernilai penting untuk menjelaskan kehidupan sosial budaya manusia purba. Oke, di pesannya. Karena dia bilang bernilai penting. Kayak gitu ya. Terus, udah sih. Tuh, lanjut ke mana? 19. Kalimat yang tidak efektif pada bahasa yang di atas adalah oke. Lihat pilihannya kalimat 4, 6, 8, 9, 11. Oke. Oke, coba kalian lihat dulu nih antara kalimat 4, 6, 8, 9, 11. 4 ya. 4 itu yang ini ya. Kami pernah menemukan lukisan. Oke, ini sih efektif-efektif aja, nggak ada masalah. Lanjut kalimat 6, penelitian ini nantinya akan membuat nilai penting. Oke, ini nggak ada masalah. 8, mana 8? Ini ya. Penelitian pada 2013-15 tidak hanya menemukan lukisan tertua, oke, tetapi juga oke benar. 9, penghuni gua membuat anting-anting dan manik-manik, oke. 11, temuan yang membuat arkeolog optimis akan menemukan penghuni atau manusia yang berbeda. Oke. Yang nggak efektif tuh gini, jadi kalian lihat subjek plus predikatnya. Intinya setelah subjek, kalau tadi di kalimat 16 ya, soal nomor 16, setelah subjek itu langsung aja predikat, kayak gitu. Jangan ada tanda koma. Begitupun di soal nomor 19. Jadi setelah subjek langsung predikat aja, nggak perlu ada imbuhan, kayak tambahan misalnya yang kayak gitu tuh nggak perlu. Contoh, lihat kalimat 11. Temuan ini subjek. Nah, ada kata-kata yang nih, yang membuat arkeolog optimis akan menemukan penghuni atau manusia yang berkaitan dengan lukisan dan perhiasan itu. Bukan kayak ngegantung kan kalau kalian baca. Soalnya di sini ada yangnya. Langsung aja predikatnya di sini. Jadi nggak perlu ada yang antara subjek dan predikat. Jadi kalau kalian baca jadinya gini, temuan membuat, atau ini ganti bukan temuan ya, temuan itu kayak gitu, atau temuan tersebut, bukan yang ya, temuan tersebut membuat arkeolog optimis akan menemukan penghuni atau manusia yang berkaitan dengan lukisan dan perhiasan itu, kayak gitu. Oke, jadi yang nggak efektif kalimat 11. Lanjut, soal nomor 20. Kata optimis dalam kalimat 11 bermakna oke. Pertama, kalian harus pastikan maknanya itu di KBBI ya, walaupun nanti nggak nggak bisa buka kamus di soal ujian. Ini salah websitenya bukan yang ini. Nah ini ya, kadang kita ini ya kayak salah mengartikan suatu kata karena ya
bagi kita maknanya itu misalnya, padahal mah bukan. Oke, ini KBBI-nya kenapa nggak bisa dibuka, agak aneh ya. Jadi nggak apa-apa lah, pakai kamus yang ini aja. Tadi apa, optimis kayak gitu ya. Nah, optimis di sini, nah ini miripnya sama KBBI yang Kemendikbud, sama sih sebenarnya. Optimis itu artinya orang yang selalu berpengharapan, gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah harapan atau berpandangan dalam menghadapi segala hal, itu optimis. Ini kan kata benda ya, dicirikan oleh ada n di sini. N itu artinya nomina atau kata benda. Coba kita cek kata sifatnya, optimistis kayak gitu. Optimistis tuh artinya apa sih? Nah, ini optimistis, optimis artis artinya bersifat optimis atau penuh harapan. Jadi optimis itu berkaitan dengan harapan sebenarnya. Itu. Yang mana nih? Yang B, penuh harapan. Oke. Lanjut ke soal nomor 21. Oke, 21 ini sama, jadi kalian coba baca dulu teksnya. Pause aja videonya, di pause. Terus baca. Oke, udah dibaca ya. Lanjut kita masuk ke soal nomor 21. Gagasan pokok bacaan di atas. Oke. Kalau nyari gagasan pokok bacaan yang agak panjang kayak gitu, coba kalian lihat kata yang sering diulang-ulang di teks gitu. Nah, di teks ini yang sering diulang tuh kata simpanse nih yang pertama. Ya kan? Simpanse, simpanse gitu kan. Di paragraf kedua juga ada nih simpanse. Terus apa lagi? Mana lagi ada nggak simpanse? Jadi dari awal sampai akhir dia tuh ngomongin simpanse-nya kan. Simpanse. Tuh, sering kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua dia ngomongin manusia juga. Ya kan, manusia kayak gitu. Ini juga manusia. Terus manusia nih kan sering diulang-ulang. Terus apa lagi ya? Di sini ada nggak simpanse dan manusia? Ini ya, simpanse dan manusia. Terus ini juga sama, simpanse manusia. Oke. Yang ketiga, ini ngomongin apa? Otot, ya nggak sih? Ini ngomongin tentang otot, ya kan? Otot, terus apa lagi? Otot, mana lagi otot, ya nggak sih? Otot, sering diulang-ulang tuh kata-kata otot. Terus mana lagi otot, gitu ya. Intinya ada manusia, simpanse, sama otot. Nah, kalau kan udah dapat 3 kata kunci itu, yang saling berkaitan, kalian tinggal lihat mana pilihan yang kayak mirip-mirip sama teksnya. Kalau yang A, kekuatan simpanse dibandingkan dengan manusia, ini kurang tepat. Karena yang dibandingin itu sebenarnya bener sih kekuatan, tapi harus ada kata ototnya. Itu dari sisi apa? Otot harusnya gitu. Kalau yang B, kemampuan otot simpanse dan manusia yang hampir sama. Ini ada ya, otot simpanse manusia, tapi di sini ada kata-kata hampir sama. Padahal beda-beda ya, di awal tuh 3 sampai 5 gitu. Terus 1,5, terus 1,35, beda-beda. Berarti kayak nggak bisa dibilang hampir sama sih. C. Hasil penelitian mengenai keadaan otot simpanse dan manusia yang hampir sama. Di sini sih beda ya kan? Jadi misalnya kalau kalian baca paragraf 4, 5, 8, 11 itu ngomongin keadaan yang beda antara manusia dan simpanse. Dari sisi otot ya keadaannya gimana, sama kekuatannya gitulah, intinya beda. Terus kalau yang D, hasil penelitian mengenai daya kerja simpanse dan manusia, ini bukan ngomongin daya kerja. Terus yang E, perbedaan kekuatan simpanse dan manusia berdasarkan keadaan otot. Nah, ini benar ya. Jadi, ini satu lagi ya, kekuatan ya. Perbedaan kekuatan simpanse dan manusia berdasarkan keadaan otot. Nih, misalnya kalian lihat di sini ada, nih ya, lebih kuat 3 sampai 5 kali lebih kuat kayak gitu. Ini juga ngomongin kekuatan, perbandingan kekuatan. Di sini juga ngomongin kekuatan ya. Berarti ada satu lagi kata kuncinya, kekuatan. Ya udah, berarti jawabannya yang E. Lanjut nomor 22. Kata menggali dalam kalimat 4 bermakna. Coba kalian cek kalimat 4. Untuk mengetahui yang sebenarnya, para peneliti menggali literatur. Yang digali itu adalah literatur. Literatur itu kayak bahan bacaan gitulah. Boleh penelitian, boleh bacaan, sejenis itu. Jadi dia menggali literatur. Kira-kira yang cocok apa? Titik-titik literatur. Literatur. Inilah literatur. Nah, menggalinya apa diganti? Mengambil, memproses, mengkaji, mengeluarkan, menelusuri. Kalau menggali itu mengkaji berarti sih. Karena dia ngomongin literatur. Gitu ya.
Literatur itu kayak bacaan atau penelitian yang terdahulu, bolehlah dikatakan seperti itu. Berarti bahan-bahan itu dikaji dulu gitu, yang lebih make sense gitu, yang lebih nyambung. Oke, lanjut 23. Untuk memperbaiki kalimat 2 yang harus dilakukan adalah kalimat 2. Mana kalimat 2? Ini ya. Namun kebanyakan studi dilakukan yang berdasarkan pada kemampuan simpanse dan manusia untuk mengangkat beban berat dalam ukuran tertentu. Oke, kalimat 2 ini nggak enak dibacanya. Namun kebanyakan studi dilakukan, nah yangnya ini dihilangin nih. Langsung aja ya. Namun kebanyakan studi subjek dilakukan predikat berdasarkan, kayak gitu ya. Jadi ini predikatnya nyambung nih, nggak perlu ada yang. Dilakukan berdasarkan, karena ini dua kata kerja langsung nempel. Jadi berarti menghilangkan kata yang. Ada nggak? Ada nggak menghilangkan kata yang ini ya, yang C. Oke. Lanjut 24. Apa simpulan yang tepat dari bacaan di atas? Apa ya? Nggak tahu ya. Coba baca dulu. Hasil penelitian ini mengukuhkan temuan mengenai kekuatan simpanse dan manusia, walaupun hasilnya lebih kecil. Enggak sih. B. Penelitian mengenai simpanse dan manusia menambah pemahaman tentang mengenai jenis-jenis otot dan karakteristiknya. Ini juga enggak. C. Serat otot panjang membuat simpanse lebih kuat daripada manusia, walaupun tipe keduanya sangat serupa. Bisa jadi. D. Penelitian yang sebelumnya seharusnya melihat bagaimana serat otot simpanse dan serat otot manusia bekerja keras. Enggak, ini ngomongin penelitian yang kekinian ya, bukan sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai simpanse dan manusia harus dilihat secara keseluruhan. Enggak. Yang C bisa sih. Bisa sih, karena kan dia bilang serat otot panjang membuat simpanse lebih kuat. Ada nggak kata-kata itu? Kayaknya tadi ada deh. Nah ini yang apa, kalimat 12 gimana sih, kok nggak nyata ini. Dalam tipe serat simpanse dan manusia sesungguhnya sangat serupa kayak mirip gitu ya, namun simpanse mempunyai sekitar 2 kali lebih banyak serat berkedut. Ini ngomongin ini ya, serat berkedutnya lebih banyak kayak gitu. Dan di kalimat 14, serat otot simpanse lebih panjang dari serat otot manusia. Nah, pas dimasukin, itu datanya baru hasilnya menunjukkan bahwa simpanse lebih kuat dari manusia. Berarti dari mana kita tahu simpanse lebih kuat dari manusia? Gitu. Karena nih, di kalimat sebelumnya, seratnya lebih panjang daripada otot manusia. Dan didukung oleh kalimat sebelumnya lagi. Kalimat 12 misalnya ya. Dia itu dalam hal serat serupa. Makanya walaupun mirip, ya, karena dia lebih panjang jadinya lebih kuat. Jadi yang C sih, menurut saya yang C ya. Tapi kalau kalian beda pendapat silakan aja sih, tinggal komen di bawah. 25. Gagasan awal yang mendahului bacaan di atas adalah apa nih kira-kira? Perlunya kajian ulang tentang perbedaan antara kekuatan simpanse dan manusia. B. Ukuran tubuh simpanse yang tidak dapat diremehkan. C. Perbedaan kekuatan simpanse dan manusia yang menarik peneliti. D. Perlunya melihat letak perbedaan kekuatan simpanse dan manusia. E. Kesalahpahaman tentang lemahnya simpanse dibandingkan manusia. Oke, kayaknya sih yang A ya. Perlunya kajian ulang tentang perbedaan antara kekuatan simpanse dan manusia. Jadi awalnya dia bilang kalau perlu kajian ulang nih antara perbedaan antara kekuatan simpanse dan manusia. Soalnya dilanjutin nanti di sini. Dalam sejumlah penelitian, simpanse dianggap sekian kali lebih kuat kayak gitu. Namun kebanyakan studi dilakukan berdasarkan pada kemampuan simpanse dan manusia untuk mengangkat beban berat dalam ukuran tertentu kayak gitu. Makanya nih butuh penelitian di awal-awal kayak gini ya. Jadi kayak ini di kalimat 4 dia juga bilang untuk mengetahui yang sebenarnya para peneliti menggali literatur kayak gitu. Jadi dia nyari tahu lebih jauh lagi. Berarti yang A sih yang lebih masuk akal. Perlunya kajian ulang tentang perbedaan antara kekuatan simpanse dan manusia itu dulu. Terus dilanjutin sama penelitian sekarang emang kenapa sih kayak gitu. Makanya perlu nanti penelitian terbaru. Gitu intinya. Lanjut 26, kita ngebut ya. Penjelajah Sir Portugis Vasco da Gama adalah pionir jalur rempah pada 1497. Kata penjelajah pada kalimat tersebut memiliki keterkaitan makna dengan kata. Oke.
Penjelajah itu artinya perintis, pencari, petualang, pejalan, pendidik, petualang. Gini, penjelajah atau petualang. Lanjut 27. Ini apa nih? Langsung ke soal aja deh. Kata berimbauan yang mengandung makna kiasan adalah terkenal dibalut kelezatan menjadi tersendiri. Oke, lihat. Sambal adalah salah satu kuliner Indonesia yang sangat terkenal. Sebagian besar makanan dalam kuliner Indonesia dibalut dengan kelezatan sambal. Oke. Dibalut nih ya, yang punya makna kiasan. Karena dibalut itu kan kayak misalnya ada sesuatu dibalut itu kayak pakai kain biasanya ya. Tapi ini malah dibalut dengan kelezatan. Kita kan nggak bisa ngelihat kelezatan membalut sesuatu. Kayak itu cuma kiasan aja. Makanya ini yang lebih tepat yang B. Gitu ya. Terus 28. Apa nih? Penggunaan tanda baca yang tidak tepat terdapat pada kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pembuatan alur NTT memiliki sejumlah objek wisata. Contohnya, nah ini nih. Subjek, predikat. Setelah subjek, dia pakai koma, terus predikat. Nah, ini salah. Harusnya langsung aja. Nggak ada tanda koma di sini. Contohnya adalah langsung kayak gitu. Berarti kalimat 2 yang tanda bacanya tidak tepat. Lanjut, 29. Apa nih soalnya? Kata beragam non-formal dalam paragraf di atas adalah, oke, langsung cari aja. Di sini kecuali sedangkan supaya ketimbang, kayaknya ketimbang lah. Ini non-formal, kalimat 5. Misalnya, kemiri dapat diolah menjadi minyak yang harga jualnya jauh lebih menguntungkan ketimbang. Ini bukan ketimbang harusnya ya, tapi daripada. Ini formal. Yang non-formal ketimbang. Jadi yang E. Terakhir 30. Selain hidangan Indonesia, lanjut deh ke sini deh. Kata hubung yang tidak tepat pada paragraf di atas adalah apa nih? Selain hidangan Indonesia, ini nyambung. Namun, kalimat 2. Menariknya meskipun bergaya barat, namun, nah ini salah nih. Soalnya apa? Soalnya ada konjungsi pertentangan, gitu ya. Konjungsi atau kata hubung pertentangan. Ya, semoga kebaca ya. Ada yang di awal kalimat, ada yang di tengah. Bedanya apa? Kalau yang di awal itu biasanya ada kata namun atau akan tetapi. Itu di awal kalimat. Tapi kalau di tengah kalimat itu misalnya gini, ada kalimat bla 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 koma tetapi. Nah, ini nih yang tepat. Jadi si namun ini harusnya diganti sama kata tetapi. Soalnya dia posisinya ada di tengah. Berarti jawabannya yang B. Oke. Itu aja pembahasan SIMAK UI 2018 kode 631 ya. Nah, ini ya. Oke, untuk penjelasan yang lainnya kalian tinggal komen aja pengennya tahun berapa. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.